Dalam sejarah umat manusia, pertanyaan tentang asal-usul kita telah memicu berbagai teori, mulai dari penjelasan agama hingga sains modern. Namun, ada sebuah hipotesis yang menggabungkan keduanya dengan cara yang mengejutkan dan kontroversial. Gagasan bahwa manusia bukan hasil dari evolusi alami, tetapi diciptakan oleh ras-ras superior dengan teknologi canggih. Hipotesis ini menyoroti ras Elohim, yang dalam Alkitab digambarkan secara jamak, sebagai entitas yang berperan dalam penciptaan Adam dan Hawa. Jika kita melihat Alkitab lebih dekat, frasa, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita," tampaknya bukanlah referensi kepada satu entitas, melainkan kelompok makhluk yang bekerja bersama. Namun, siapa sebenarnya Elohim ini? Dan dari mana mereka berasal? Teori ini mengarah pada konsep yang lebih mendalam, bahwa Elohim adalah makhluk dari luar dunia yang kita kenal, mungkin dari luar lingkaran Antartika yang dijaga oleh dinding es, seperti yang digambarkan dalam beberapa peta bumi datar. Bayangkan, di luar batas-batas ini, terdapat peradaban-peradaban maju, benua-benua tersembunyi, yang dihuni oleh ras-ras superior, yang tidak hanya menciptakan manusia menurut gambaran Alkitab, tetapi juga berbagai mitologi yang tersebar di seluruh dunia. Apakah mungkin bahwa setiap bangsa di bumi, dengan mitologi mereka sendiri tentang dewa pencipta, sebenarnya menggambarkan intervensi makhluk-makhluk ini? Apakah mungkin bahwa keberagaman ras manusia adalah hasil dari berbagai ras pencipta yang datang dari luar dunia kita? Hipotesis ini membuka pintu menuju pemahaman baru tentang siapa kita, dari mana kita berasal, dan mungkin, kemana kita akan pergi. Hipotesis ras Elohim sebagai pencipta manusia menawarkan perspektif yang menarik dan tidak biasa tentang asal-usul umat manusia. Menurut teori ini, manusia tidak diciptakan oleh satu entitas tunggal, atau melalui proses evolusi yang biasa kita pahami, tetapi melalui intervensi langsung dari ras-ras makhluk cerdas, yang memiliki teknologi canggih. Ide ini muncul dari interpretasi alternatif terhadap narasi penciptaan manusia dalam Kitab Kejadian, serta spekulasi tentang keberadaan entitas di luar lingkaran Antartika, yang belum terjangkau oleh peradaban modern. Gagasan ini berakar pada interpretasi Alkitab dan mitologi kuno, yang menunjukkan bahwa ada entitas jamak yang berperan dalam penciptaan manusia. Dalam Alkitab, khususnya dalam Kitab Kejadian, kita menemukan pernyataan yang tampaknya menggunakan bahasa jamak. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Penggunaan istilah kita, dalam konteks penciptaan, menimbulkan pertanyaan, apakah manusia diciptakan oleh lebih dari satu entitas ilahi? Hipotesis ini berkembang dengan asumsi, bahwa Elohim bukanlah satu entitas, melainkan kelompok makhluk cerdas, atau ras yang bekerja bersama dalam menciptakan manusia. Hipotesis ini juga terhubung dengan berbagai mitos penciptaan dari berbagai budaya, yang menggambarkan dewa-dewa sebagai pencipta manusia. Masing-masing mitos ini memberikan gambaran tentang intervensi makhluk-makhluk dari luar, yang bertindak sebagai pencipta kehidupan di bumi. Dalam narasi penciptaan tradisional, Tuhan sering dianggap sebagai pencipta tunggal. Namun, penggunaan kata kita memberi kesan bahwa penciptaan manusia mungkin melibatkan kolaborasi beberapa entitas. Dalam bahasa Ibrani, kata Elohim adalah bentuk jamak dari El, yang sering diartikan sebagai Tuhan, tetapi juga bisa merujuk pada makhluk ilahi lainnya, atau dewa-dewa dalam konteks politeisme. Dari sini, hipotesis ras Elohim memperluas makna Elohim,
menjadi sekelompok makhluk cerdas yang memiliki teknologi luar biasa, dan bertanggung jawab atas penciptaan manusia. Alih-alih dianggap sebagai pencipta supranatural tunggal, Elohim bisa dilihat sebagai ras canggih, yang memiliki kemampuan untuk menciptakan dan memodifikasi kehidupan secara langsung. Teknologi mereka begitu maju, sehingga dianggap sebagai kekuatan supranatural oleh manusia purba, yang tidak memiliki pemahaman tentang teknologi tersebut. Lebih lanjut, hipotesis ini mengaitkan gagasan ras Elohim dengan teori bumi datar, dan spekulasi tentang adanya benua tersembunyi di luar lingkaran Antartika. Dalam teori bumi datar, bumi dianggap sebagai dataran luas yang dikelilingi oleh dinding es besar di Antartika, yang menjaga batas dunia yang dikenal oleh manusia. Beberapa versi teori ini menyatakan bahwa di luar dinding es tersebut, terdapat benua-benua lain, yang belum ditemukan atau dijelajahi oleh manusia modern. Disinilah ras Elohim, bersama dengan ras-ras cerdas lainnya, mungkin tinggal dan mengawasi manusia dari kejauhan. Menurut spekulasi ini, ras Elohim hanya menciptakan Adam dan Hawa. Sedangkan, berbagai ras manusia yang tersebar di seluruh bumi, masing-masing ras manusia ini diciptakan oleh entitas yang berbeda, yang tinggal di benua-benua tersembunyi di luar lingkaran Antartika. Hal ini menjelaskan keberagaman ras manusia, dan keberagaman kisah penciptaan manusia, karena masing-masing ras memiliki asal-usul yang unik, diciptakan oleh ras alien yang berbeda, dengan karakteristik dan budaya mereka sendiri. Dengan hipotesis ini, kita bisa memahami bahwa perbedaan fisik dan budaya antar manusia bukanlah hasil dari evolusi alami, melainkan akibat dari intervensi berbagai ras pencipta. Mereka menggunakan teknologi canggih untuk menciptakan berbagai kelompok manusia yang berbeda, yang kini menghuni bumi dengan berbagai keunikan fisik dan budaya. Dalam hipotesis ini, penciptaan manusia bukanlah hasil dari proses spiritual semata, melainkan intervensi ilmiah yang sangat maju. Ras Elohim, menurut teori ini, memiliki kemampuan teknologi yang jauh melampaui pemahaman manusia pada masa itu, sehingga apa yang mereka lakukan dianggap sebagai keajaiban atau tindakan supranatural. Namun, jika dilihat dari sudut pandang modern, penciptaan Adam dan Hawa bisa dijelaskan sebagai bentuk rekayasa genetika atau bioteknologi yang sangat canggih. Jika kita menganggap bahwa Elohim adalah sekelompok makhluk dengan teknologi yang jauh lebih maju dari yang kita miliki, maka penciptaan manusia bisa dilihat sebagai proyek ilmiah. Dalam kitab Kejadian, diceritakan bahwa Adam diciptakan dari tanah, dan Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Di balik narasi sederhana ini, bisa jadi terdapat proses bioteknologis yang kompleks, seperti manipulasi genetik, cloning, atau penciptaan organisme dari bahan dasar biologis. Dalam dunia modern, kita sudah memahami konsep DNA, sel induk, dan teknologi rekayasa genetika. Dengan teknologi ini, makhluk cerdas seperti ras Elohim, mungkin memiliki kemampuan untuk menciptakan manusia dari nol, menggunakan materi dasar seperti tanah atau debu, sebagai metafora untuk unsur-unsur biologis. Mereka mungkin mampu merakit struktur genetik manusia, menentukan karakteristik fisik dan mental mereka, serta memprogram kehidupan manusia sesuai dengan desain yang mereka inginkan. Jika kita menginterpretasikan narasi Alkitab secara simbolis, penciptaan Adam dari tanah bisa dilihat sebagai proses bioteknologi, di mana bahan organik diambil dari alam dan direkayasa menjadi bentuk kehidupan. Tanah, dalam konteks ini mungkin mengacu pada unsur-unsur dasar kehidupan, seperti karbon, nitrogen, oksigen, dan hidrogen, yang kemudian dimanipulasi oleh Elohim,
untuk membentuk tubuh manusia. Dengan menggunakan teknik yang menyerupai rekayasa genetika modern, Elohim mungkin merakit DNA manusia secara terprogram, menentukan bagaimana setiap sel bekerja dan berfungsi dalam tubuh. Penciptaan Hawa dari tulang rusuk Adam bisa juga dilihat sebagai bentuk cloning atau rekayasa genetika. Elohim mungkin mengambil sampel DNA dari Adam untuk menciptakan manusia kedua yang memiliki sifat biologis serupa, namun dengan perbedaan yang diperlukan untuk menciptakan jenis kelamin yang berbeda. Proses ini bisa dibandingkan dengan teknologi cloning yang kita pahami sekarang, di mana satu organisme diciptakan dari materi genetik organisme lain. Teknologi seperti ini, jika diperlihatkan kepada manusia kuno, akan terlihat sebagai tindakan dewa atau supranatural, karena mereka tidak memiliki pengetahuan tentang ilmu genetika atau bioteknologi. Apa yang mereka anggap sebagai keajaiban, sebenarnya adalah intervensi ilmiah yang sangat canggih, dilakukan oleh makhluk yang memiliki pemahaman mendalam tentang penciptaan kehidupan. Proses penciptaan manusia ini mungkin melibatkan teknik canggih seperti pencetakan biologis 3 dimensi, di mana jaringan dan organ manusia bisa diciptakan dari bahan organik. Dengan kemampuan untuk mengendalikan proses ini, Elohim bisa menciptakan makhluk yang sempurna sesuai dengan desain mereka. Dalam pandangan ini, penciptaan manusia dari tanah bukanlah tindakan magis, melainkan simbolisasi dari proses ilmiah yang kompleks dan terkendali. Pada zaman kuno, manusia tidak memiliki pengetahuan tentang teknologi canggih seperti bioteknologi atau genetika. Segala sesuatu yang tidak dapat dijelaskan oleh pemahaman ilmiah, dianggap sebagai tindakan supranatural atau ilahi. Teknologi Elohim yang sangat maju, terlihat seperti sihir atau kekuatan dewa. Oleh karena itu, penciptaan manusia oleh ras ini, dilihat sebagai mukjizat oleh peradaban manusia awal, meskipun pada kenyataannya, hal itu adalah hasil dari sains yang luar biasa canggih. Apa yang dianggap sebagai kekuatan Tuhan oleh manusia kuno, sebenarnya bisa dijelaskan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi tingkat tinggi, yang belum dikenal pada waktu itu. Elohim, dalam pandangan ini, bukanlah dewa dalam arti religius, melainkan makhluk dengan teknologi yang sangat maju, yang mampu menciptakan dan memodifikasi kehidupan sesuka hati mereka. Salah satu elemen penting dalam hipotesis ras Elohim sebagai pencipta manusia adalah hubungan erat dengan teori bumi datar dan keberadaan entitas cerdas di luar lingkaran Antartika. Dalam pandangan ini, bumi tidak berbentuk bulat, melainkan datar dengan batas yang dijaga oleh dinding es di Antartika. Di luar dinding ini, diyakini terdapat wilayah yang belum dijelajahi oleh manusia modern, termasuk benua-benua tersembunyi, yang mungkin dihuni oleh ras-ras cerdas, termasuk ras Elohim. Teori bumi datar memandang bumi sebagai dataran yang dikelilingi oleh dinding es besar di Antartika. Dalam pandangan ini, Antartika bukanlah benua seperti yang digambarkan dalam peta modern, melainkan sebuah cincin es yang mengelilingi seluruh bumi. Dinding es ini diyakini menjaga batas dunia yang diketahui manusia, menjadikannya penghalang bagi eksplorasi lebih lanjut ke wilayah-wilayah di luar lingkaran tersebut. Peta bumi datar sering menggambarkan dunia sebagai cakram, dengan pusat di kutub utara, sementara dinding es Antartika mengelilingi tepinya, menjaga agar air laut tidak tumpah keluar dari bumi. Para penganut teori bumi datar percaya bahwa pemerintah dan lembaga ilmiah internasional telah menutupi fakta ini, melarang eksplorasi lebih lanjut ke wilayah Antartika, untuk mencegah manusia menemukan kebenaran. Dalam konteks ini, dinding es berfungsi sebagai perbatasan fisik yang tidak bisa dilalui oleh manusia modern. Menurut hipotesis ini,
Apa yang ada di balik dinding es adalah dunia yang sama sekali berbeda, benua-benua yang belum ditemukan, dan dihuni oleh makhluk-makhluk cerdas. Benua-benua ini tidak hanya dihuni oleh satu jenis entitas, tetapi oleh berbagai ras yang berbeda, masing-masing dengan teknologi dan kemampuan yang luar biasa. Lemuria dan Atlantis kemungkinan juga eksis di antara benua-benua di sana. Dalam pandangan ini, Elohim mungkin berasal dari salah satu benua tersebut dan menggunakan teknologi canggih mereka untuk melintasi dinding es dan datang ke dunia kita, tempat mereka kemudian menciptakan manusia. Benua-benua ini bukanlah tempat asing dalam sejarah mitos dan legenda, melainkan tanah-tanah yang telah lama disebut dalam kisah-kisah kuno, tentang peradaban ilahi atau dunia yang hilang. Teori ini juga menjelaskan, mengapa manusia modern tidak memiliki akses ke ras Elohim, karena mereka tinggal di luar batas dunia yang diketahui, di wilayah yang dijaga ketat oleh dinding es Antartika. Sementara itu, berbagai ekspedisi modern ke Antartika sering dianggap sebagai upaya pemerintah untuk menjaga rahasia ini, melindungi keberadaan ras-ras tersebut dari pengetahuan publik. Salah satu mitos yang paling terkenal tentang entitas dari dunia lain adalah mitos Asgard dalam mitologi Nordik. Asgard digambarkan sebagai dunia yang dihuni oleh para dewa yang sangat kuat, termasuk Odin, Thor, dan para dewa lainnya. Dalam beberapa interpretasi, Asgard dipisahkan dari dunia manusia oleh batas atau jembatan yang hanya bisa dilalui oleh makhluk tertentu. Hipotesis ini menyatakan bahwa Asgard sebenarnya adalah salah satu benua tersembunyi di luar lingkaran Antartika, dan para dewa yang tinggal di sana bisa jadi adalah ras cerdas dengan teknologi canggih. Hal ini diperkuat dengan peta bumi datar yang menampilkan benua bernama Asgard di sana, termasuk berbagai benua, dengan nama-nama tempat tinggal dewata lain dari berbagai mitologi. Hipotesis ini juga membuka kemungkinan bahwa Elohim bukan satu-satunya ras cerdas yang tinggal di luar dinding es Antartika. Benua-benua tersembunyi ini mungkin dihuni oleh berbagai ras yang berbeda. Dalam mitologi kuno, berbagai ras dewa dari berbagai budaya digambarkan memiliki peran dalam penciptaan manusia, atau intervensi dalam sejarah manusia. Orang Yunani memiliki dewa-dewa Olympus, orang Mesir memiliki para dewa seperti Ra dan Anubis, sementara bangsa Nordik memiliki para dewa Asgard. Setiap ras manusia di bumi, menurut hipotesis ini, mungkin diciptakan oleh ras pencipta yang berbeda dari benua-benua tersembunyi ini. Ini akan menjelaskan perbedaan fisik dan budaya yang sangat besar di antara manusia di berbagai belahan dunia. Sebagai contoh, bangsa Nordik mungkin diciptakan oleh ras dari Asgard, sementara bangsa Mesir mungkin hasil dari intervensi ras lain dari benua yang berbeda. Dengan cara ini, perbedaan-perbedaan tersebut tidak dihasilkan dari evolusi alami, melainkan dari tindakan berbagai ras pencipta, yang masing-masing memiliki tujuan dan desain spesifik, untuk merancang manusia yang mereka ciptakan. Dengan menggabungkan teori bumi datar, mitos-mitos kuno, dan gagasan tentang teknologi canggih dari ras cerdas, hipotesis ini menghadirkan pandangan alternatif yang menarik tentang asal-usul manusia, dan keberadaan peradaban canggih yang mungkin ada di luar lingkaran Antartika. Ras Elohim, bersama dengan ras-ras lainnya, mungkin terus memainkan peran dalam sejarah umat manusia, dari tempat-tempat tersembunyi, di luar batas dunia yang kita kenal. Mitos penciptaan manusia yang ada dalam berbagai kebudayaan kuno, seringkali dilihat sebagai representasi spiritual atau simbolis, dari bagaimana mereka memandang asal-usul manusia.
Namun, dalam konteks hipotesis ini, mitos-mitos ini bisa dipahami sebagai interpretasi terhadap tindakan penciptaan dari ras-ras dewa ini. Setiap kebudayaan mungkin berhubungan dengan ras pencipta yang berbeda, yang menyebabkan variasi mitologis dan metode penciptaan manusia. Menurut hipotesis ini, dunia tidak memiliki satu pencipta tunggal, melainkan berbagai ras pencipta, yang masing-masing berasal dari benua tersembunyi di luar lingkaran Antartika. Setiap ras manusia di bumi diciptakan oleh ras alien yang berbeda, sesuai dengan karakteristik fisik dan budaya yang mereka inginkan. Inilah yang menjelaskan mengapa terdapat keberagaman besar dalam budaya, mitologi, dan penampilan fisik manusia di seluruh dunia. Benua-benua yang ada di luar dinding es Antartika dihuni oleh berbagai ras cerdas, masing-masing memiliki teknologi canggih yang memungkinkan mereka menciptakan dan memodifikasi kehidupan. Setiap ras pencipta ini mungkin berinteraksi dengan kelompok manusia tertentu di bumi, memberikan ajaran, kitab suci, teknologi, dan bimbingan. Dalam prosesnya, manusia menginterpretasikan mereka sebagai dewa atau entitas ilahi, menghasilkan mitos-mitos penciptaan yang kita kenal sekarang. Bangsa Nordik, dengan ciri fisik tinggi, berkulit putih, dan berambut terang, dianggap sebagai hasil dari desain ras Asgard. Begitu pula dengan bangsa Yunani, di mana mitologi mereka dipenuhi dengan kisah-kisah tentang dewa-dewa Olympus. Dewa-dewa seperti Zeus, Hera, dan Athena bukan hanya makhluk mitologis, tetapi entitas nyata dari ras cerdas yang tinggal di luar Antartika. Para dewa ini berperan dalam menciptakan manusia Yunani dengan karakteristik fisik dan budaya yang sesuai dengan visi mereka. Kehidupan manusia di Yunani kuno mungkin dipengaruhi secara langsung oleh ras alien dari benua tersebut, yang kemudian dipuja sebagai dewa oleh manusia. Di Mesir, dewa-dewa seperti Ra, Osiris, dan Anubis juga mungkin mewakili ras pencipta yang berbeda. Mesir kuno dikenal dengan peradaban yang sangat maju, dengan teknologi dan arsitektur yang masih menjadi misteri hingga kini. Piramida, sebagai contoh, bisa jadi adalah hasil dari intervensi teknologi ras pencipta Mesir. Dewa-dewa Mesir, yang digambarkan memiliki bentuk manusia dengan kepala binatang, mungkin mewakili ras alien yang memiliki kemampuan untuk mengubah bentuk atau menggunakan bioteknologi canggih, untuk menciptakan manusia dengan ciri-ciri yang unik. Keberagaman fisik dan budaya manusia dapat dilihat sebagai hasil dari perbedaan ras pencipta. Setiap ras alien mungkin memiliki visi dan tujuan yang berbeda dalam menciptakan manusia. Beberapa ras mungkin menginginkan manusia dengan kekuatan fisik tertentu, sementara yang lain mungkin lebih fokus pada intelektual atau kemampuan spiritual. Inilah yang menyebabkan perbedaan besar dalam hal warna kulit, bentuk tubuh, dan bahkan pola pikir di antara berbagai bangsa di dunia. Sebagai contoh, bangsa Nordik dengan postur tinggi dan kulit putih mungkin dirancang untuk hidup di iklim dingin, sedangkan bangsa Afrika dengan kulit gelap mungkin diciptakan oleh ras pencipta yang memahami kebutuhan untuk beradaptasi dengan sinar matahari yang intens. Budaya, bahasa, dan sistem kepercayaan juga bisa menjadi hasil dari intervensi ras-ras pencipta ini yang memberikan pengetahuan dan kebijaksanaan mereka kepada manusia yang mereka ciptakan. Ras pencipta ini juga mungkin memiliki hierarki sendiri atau peran yang berbeda dalam pengelolaan bumi. Beberapa ras mungkin lebih dominan dan mempengaruhi peradaban besar, sementara yang lain mungkin memilih untuk tidak terlibat langsung dengan kehidupan manusia. Dalam hal ini, mitologi dan kepercayaan tentang penciptaan dalam setiap budaya
adalah gambaran dari bagaimana manusia berinteraksi dengan ras pencipta mereka, yang dipuja sebagai dewa atau entitas ilahi. Mitos-mitos penciptaan dari berbagai kebudayaan dunia, mengisahkan peran penting dewa-dewa dalam menciptakan manusia, alam semesta, dan tatanan kosmik. Dalam hipotesis ini, mitos-mitos tersebut adalah narasi yang diciptakan oleh manusia kuno untuk menjelaskan tindakan ras cerdas yang mereka saksikan. Keterbatasan pemahaman manusia terhadap teknologi yang sangat maju, membuat mereka menganggap tindakan tersebut sebagai mukjizat atau kekuatan ilahi. Mitos tentang bagaimana dewa-dewa menciptakan manusia dari tanah, mengajarkan peradaban, dan memberikan hukum serta ajaran moral, semuanya bisa dilihat sebagai bukti intervensi ras pencipta. Setiap bangsa memiliki mitos penciptaan yang unik, tetapi benang merahnya tetap sama, yaitu adanya entitas cerdas yang mengatur atau menciptakan kehidupan. Perbedaan detail dalam mitos-mitos ini bisa diinterpretasikan sebagai perbedaan dalam tujuan dan metode suatu penciptaan. Mitos penciptaan dapat ditemukan di hampir setiap kebudayaan kuno di dunia, dari Mesir hingga Yunani, Nordik, hingga Maya, dan setiap mitos tersebut memiliki karakteristik yang berbeda. Namun, jika kita melihat lebih dekat, terdapat tema umum yang konsisten, kisah penciptaan manusia oleh kekuatan atau entitas cerdas, yang memiliki kemampuan supranatural. Mitos-mitos ini seringkali mengisahkan bagaimana manusia dibentuk dari bahan alami, seperti tanah atau lumpur, dengan bantuan kekuatan yang melampaui pengetahuan manusia. Sebagai contoh, dalam mitologi Mesir, manusia diciptakan oleh dewa Khnum yang membentuk manusia dari tanah liat di atas roda tembikar. Dalam mitologi Nordik, dewa Odin, Vili, dan Ve menciptakan manusia dari dua batang pohon, memberikan kehidupan dengan hembusan napas ilahi. Dalam mitologi Yunani, Prometheus menciptakan manusia dari tanah liat, sementara dalam mitologi Maya, manusia diciptakan dari jagung oleh para dewa. Di banyak budaya, dewa pencipta dianggap bekerja sama, atau menggunakan kekuatan yang luar biasa, untuk memberikan kehidupan kepada manusia. Jika kita memandang mitos-mitos ini dari perspektif hipotesis ini, kisah-kisah ini bisa dianggap sebagai narasi lokal, dari pengamatan manusia, terhadap entitas cerdas yang menggunakan teknologi canggih, untuk menciptakan atau memodifikasi manusia. Penggambaran tentang tanah atau pohon, mungkin merupakan simbolisasi dari bahan-bahan biologis, yang dimodifikasi secara genetik oleh ras pencipta, sementara napas ilahi atau kekuatan supranatural lainnya, sebenarnya adalah cara kuno untuk menjelaskan penggunaan teknologi canggih yang belum dipahami. Ras pencipta yang berbeda-beda bertanggung jawab atas penciptaan manusia di wilayah-wilayah tertentu di bumi, dan mitos-mitos tersebut adalah interpretasi dari pertemuan antara manusia dengan ras-ras ini. Di mitologi Yunani, kisah Prometheus mencuri api dari dewa-dewa untuk diberikan kepada manusia, bisa dianggap sebagai simbolisasi dari pengetahuan atau teknologi canggih, yang diturunkan kepada manusia oleh ras alien ini. Hal ini menegaskan bahwa tidak ada satu pencipta tunggal yang bertanggung jawab atas penciptaan seluruh umat manusia. Sebaliknya, beberapa ras pencipta bekerja secara independen atau dalam kolaborasi untuk menciptakan manusia di berbagai wilayah bumi. Setiap ras pencipta ini memiliki visi dan tujuan yang berbeda, yang menyebabkan variasi besar dalam bentuk fisik, budaya, dan keyakinan di antara manusia di seluruh dunia. Keberagaman ras manusia telah menjadi salah satu tanda yang paling mencolok dalam sejarah umat manusia. Setiap ras memiliki karakteristik fisik yang berbeda, seperti warna kulit, bentuk wajah,
tinggi badan, dan ciri-ciri lainnya yang sangat bervariasi. Hipotesis ini mengajukan pandangan bahwa keberagaman ras ini tidak dapat sepenuhnya dijelaskan melalui teori evolusi semata. Sebaliknya, hipotesis ini menyatakan bahwa setiap ras manusia mungkin diciptakan secara terpisah oleh berbagai entitas cerdas dari luar lingkaran Antartika, menggunakan teknologi canggih dan modifikasi genetik. Teori evolusi Darwin mengajukan gagasan bahwa manusia modern, Homo sapiens, berkembang melalui proses seleksi alam dan adaptasi terhadap lingkungan dalam jangka waktu jutaan tahun. Namun, meskipun teori ini menjelaskan beberapa aspek tentang variasi genetik dan adaptasi, ada beberapa celah dalam pemahaman evolusi yang belum bisa memberikan jawaban yang memuaskan terhadap perbedaan ras yang mencolok di antara manusia. Misalnya, teori evolusi tidak sepenuhnya mampu menjelaskan bagaimana ras-ras manusia dapat berkembang begitu beragam dalam waktu yang relatif singkat, jika dibandingkan dengan jangka waktu yang diperlukan untuk perubahan genetik melalui seleksi alam. Mengapa perbedaan-perbedaan drastis dalam warna kulit, bentuk mata, tinggi badan, dan karakteristik lainnya muncul dengan cepat dan tidak secara bertahap seperti yang diharapkan dari proses evolusi? Dalam konteks hipotesis ini, perbedaan tersebut lebih masuk akal jika manusia diciptakan secara langsung oleh ras pencipta dengan teknologi canggih yang bisa mengontrol dan merancang genetika manusia. Setiap entitas pencipta mungkin memiliki rencana atau kebutuhan spesifik untuk manusia yang mereka ciptakan, menyebabkan munculnya berbagai ras yang memiliki karakteristik berbeda-beda. Modifikasi genetik yang dilakukan oleh berbagai ras pencipta ini memungkinkan munculnya variasi fisik yang begitu besar dalam waktu yang relatif singkat. Setiap ras pencipta juga tidak hanya menciptakan manusia dengan karakteristik fisik yang berbeda, tetapi juga memberikan pengetahuan, nilai, dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan sosial dan lingkungan. Salah satu pertanyaan besar yang sering muncul dalam diskusi tentang narasi penciptaan manusia di Kitab Kejadian adalah asal-usul istri Kain. Menurut narasi Alkitab, setelah Kain membunuh saudaranya Habel, ia diusir dan pergi ke tanah Nod, di mana ia kemudian menikah dan memiliki keturunan. Namun, Alkitab tidak memberikan penjelasan mengenai asal-usul istri Kain, terutama karena pada saat itu, narasi utama hanya menyebutkan keberadaan Adam, Hawa, dan anak-anak mereka. Hipotesis ini menawarkan penjelasan mengenai misteri ini, dengan mengusulkan bahwa istri Kain mungkin berasal dari kelompok manusia lain, di luar keluarga Adam dan Hawa, manusia lain yang diciptakan oleh ras pencipta lain. Menurut Alkitab, setelah Kain diusir, ia menetap di tanah Nod, dan kemudian memiliki seorang istri, namun Alkitab tidak mencatat adanya manusia lain selain keturunan Adam dan Hawa. Pertanyaan ini telah memicu berbagai spekulasi teologis dan teoretis selama berabad-abad, karena jika hanya ada Adam, Hawa, dan keturunan langsung mereka, dari mana istri Kain berasal? Narasi ini tidak menjelaskan dengan jelas asal-usul manusia lain di luar garis keturunan Adam dan Hawa, yang menimbulkan ketidakkonsistenan dalam pemahaman tradisional. Hipotesis ini memberikan jawaban yang memungkinkan kita untuk mengatasi kebingungan ini. Menurut hipotesis ini, Adam dan Hawa hanyalah salah satu dari banyak ras manusia yang diciptakan oleh entitas pencipta yang berbeda dari luar lingkaran Antartika. Artinya, meskipun Adam dan Hawa dianggap sebagai nenek moyang umat manusia dalam narasi Alkitab, mereka bukan satu-satunya manusia yang ada di bumi pada waktu itu. Ada ras-ras manusia lain yang diciptakan oleh ras dewa lain dari luar lingkaran Antartika.
Dan manusia ciptaan dari ras-ras ini, hidup di wilayah yang berbeda dari keturunan Adam dan Hawa. Istri Kain bisa dianggap berasal dari salah satu kelompok manusia, yang diciptakan oleh entitas lain. Ketika Kain diusir dari komunitas Adam dan Hawa, ia mungkin menjelajah ke wilayah, di mana ras manusia lain tinggal, salah satunya di tanah Nod, dan bertemu dengan perempuan dari ras ini. Dengan demikian, istri Kain bukanlah keturunan langsung dari Adam dan Hawa, melainkan berasal dari ras manusia lain, yang diciptakan oleh entitas pencipta yang berbeda. Asal-usul istri Kain yang misterius, juga dapat diartikan sebagai simbol keberagaman dalam penciptaan manusia. Hipotesis ras Elohim menekankan bahwa manusia tidak diciptakan oleh satu entitas tunggal, melainkan oleh berbagai entitas pencipta yang bekerja secara independen atau bersama-sama. Istri Kain bisa dianggap sebagai perwakilan dari ras manusia lain, yang ada di luar keluarga Adam dan Hawa, yang memiliki asal-usul penciptaan yang berbeda. Keberadaan istri Kain dalam narasi Alkitab menunjukkan bahwa manusia yang diciptakan oleh berbagai ras pencipta, mungkin telah hidup berdampingan dengan keturunan Adam dan Hawa, dan bahwa interaksi antara kelompok-kelompok ini, berkontribusi terhadap perkembangan budaya dan peradaban manusia. Hal ini sejalan dengan hipotesis, bahwa ras manusia yang berbeda-beda, dihasilkan melalui modifikasi genetik dan penciptaan langsung oleh ras pencipta dari luar Antartika. Dengan menggunakan hipotesis ini, asal-usul istri Kain dapat dijelaskan sebagai bagian dari narasi penciptaan manusia yang lebih luas dan kompleks. Hipotesis ini tidak hanya memberikan solusi untuk misteri Alkitab ini, tetapi juga mendukung gagasan bahwa manusia di bumi diciptakan oleh berbagai ras pencipta yang berbeda-beda, dengan tujuan dan desain genetik yang berbeda pula. Keberadaan istri Kain sebagai manusia dari ras lain menunjukkan bahwa manusia tidak terbatas pada keturunan Adam dan Hawa. Kemungkinan, ras pencipta yang bertanggung jawab atas penciptaan manusia, tidak hanya aktif di masa lalu, tetapi mungkin juga masih memantau dan mempengaruhi peradaban manusia di zaman modern. Kehadiran mereka tidak hanya terbatas pada narasi kuno, tetapi dapat dilihat dalam berbagai fenomena yang terjadi di sekitar kita, termasuk kemajuan teknologi, dan peristiwa misterius yang sulit dijelaskan. Ada banyak teori yang menyatakan bahwa entitas-entitas cerdas ini mungkin memiliki cara untuk berinteraksi dengan manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Beberapa orang percaya bahwa mereka mungkin menggunakan teknologi canggih untuk mengamati perilaku manusia dan perkembangan sosial tanpa terdeteksi. Mereka dapat dianggap sebagai pengawas yang membantu manusia mengembangkan pengetahuan dan teknologi, sekaligus mempertahankan keseimbangan di bumi. Banyak peristiwa dalam sejarah manusia, yang tampak tidak dapat dijelaskan oleh pengetahuan dan teknologi yang ada pada waktu itu. Misalnya, kemajuan teknologi yang tiba-tiba dalam peradaban tertentu, seperti revolusi industri, penemuan listrik, atau kemajuan dalam bidang komputer, dapat dianggap sebagai hasil dari keterlibatan ras dewa tersebut. Beberapa orang berpendapat bahwa penemuan yang mengubah dunia ini mungkin dipicu oleh interaksi dengan entitas yang lebih maju secara teknologi, yang membantu mendorong perkembangan manusia ke arah yang lebih maju. Dalam banyak budaya, ada kisah-kisah tentang dewa-dewa atau entitas yang turun dari langit, yang memberikan pengetahuan atau teknologi kepada manusia. Jika kita menganggap ras-ras di luar Antartika sebagai bagian dari narasi ini, maka dapat dipahami bahwa mereka mungkin terlibat dalam memberikan inspirasi atau bimbingan untuk perkembangan teknologi yang tidak terduga. Salah satu fenomena modern yang sering diasosiasikan dengan kehadiran ras dewa
adalah laporan tentang objek terbang tak dikenal, UFO. Banyak teori konspirasi dan laporan saksi menyatakan bahwa UFO mungkin merupakan kendaraan yang digunakan oleh ras alien, termasuk ras dewa, untuk berinteraksi dengan manusia. Kehadiran UFO dan berbagai fenomena paranormal lainnya dapat dilihat sebagai indikasi entitas-entitas pencipta manusia mungkin masih beroperasi dari luar lingkaran Antartika. Keberadaan benua-benua tersembunyi di luar batas pengetahuan umum dapat dianggap sebagai tempat tinggal mereka, di mana mereka dapat terus mengembangkan teknologi dan pengetahuan yang tidak dapat diakses oleh manusia. Hipotesis ini tidak hanya menjadi jawaban tentang asal-usul manusia, tetapi juga mendorong kita untuk merenungkan peran kita dalam kosmos yang lebih luas. Kita diajak untuk mengeksplorasi kembali identitas kita. Melalui pemahaman yang lebih dalam ini, kita dapat mentoleransi sesama manusia yang memiliki keyakinan penciptaan yang berbeda, karena pada hakikatnya, mungkin mereka memang diciptakan sesuai narasi mitologi mereka. Kesadaran ini mengarahkan kita menuju pemahaman yang lebih bijaksana dalam menyikapi segala sesuatu.